Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah mantan Gubernur Kaltim digeledah oleh penyidik KPK. Sepekan menghilang, gadis remaja asal Kutai Kartanegara ditemukan di Samarinda. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi banjir di Sungai Siring, Samarinda Utara. Guest house atau rumah singgah di Jalan P. Hidayatullah, Samarinda Kota, Senin sore didatangi sejumlah aktivis perempuan bersama polisi. Ini setelah mendapat laporan di salah satu kamar rumah singgah itu dijadikan tempat persembunyian 2 remaja putri asal Jonggon, Kutai Kartanegara. Ayo ke atas. Aku nelpon polsek. Petugas menyatakan awalnya gadis itu datang ke Samarinda dengan mengendarai sepeda motor untuk melihat taman tepian. Keduanya tidak lagi berani pulang ke rumah setelah sepeda motornya terjaring razia. Keduanya kemudian memilih bersembunyi di rumah singgah sejak Selasa pekan lalu. Untuk bisa menginap di tempat tersebut, kedua remaja putri ini menjual perhiasan dan ponselnya. Di Jonggon, Kukar, dengan tujuan jalan-jalan ke tepian, mau ke teras sama Samarinda itu tidak izin dengan orang tuanya. Akhirnya pada saat dia mau pulang, ketilang. Nah, tidak ada kelengkapan surat-surat yang dia bawa. Akhirnya mau ditahan, dia takut pulang. Dia coba ngontek ke temannya. Nah, setelah kontak ke temannya, ya akhirnya berjalan waktu ya akhirnya diinap di situ di GH tadi. Di GH tadi ya. Ya. Sementara pengelola rumah singgah menyatakan kamar yang dihuni kedua perempuan itu tercatat atas nama laki-laki. Ini terjadi karena saat pertama memesan kamar, kedua perempuan itu meminta bantuan kepada teman prianya. Ada cowok yang di sini, tapi 2 orang yang namanya Randy itu nggak ada ceweknya. Dari ceweknya, cowok ya? Iya cowok aja. Yang pertama muka di sini, makanya saya terima. Kan awalnya saya tanya, kalau berapa orang mas, kalau beramai-ramai nggak bisa, kita aja berdua mbak. Bilang si Randy-nya itu cowok-cowok, ya saya kasihkan gitu, saya kasihkan. Habis itu keesokan harinya ada cewek yang tadi tuh, yang cewek itu. Tapi saya nggak tahu kira teman ke apa, kan makdu anak-anak semua segini yang lo masuk itu. Jadi saya nggak urus, nggak tanya-tanya gitu. Memang itu dari sini memang. Tapi yang pertama buka Randy yang buka, cowok. Kalau ceweknya itu nggak mungkin belakangan datang. Kalau tahu ini tempat apa sih Bu? Guest house gitu ya? Iya, guest house gitu. Setelah didapat, kedua remaja putri itu diserahkan kepada orang tuanya masing-masing. Polisi masih mendalami perkara ini untuk mencari kemungkinan perbuatan cabul kepada kedua perempuan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Deklarasi Pilkada Damai yang digagas Polda Kaltim ini berlangsung di gedung BSCC Dom Balikpapan Selasa siang. Kegiatan tersebut diikuti pasangan calon, mulai dari calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, hingga calon bupati dan wakil bupati sekaltim. Kapolda Kaltim menyatakan Pilkada 2024 ini berbeda dengan sebelumnya. Ini karena kegiatan tersebut digelar serentak di seluruh Indonesia.
Karena termasuk momen langka, maka pengamanannya akan diperketat. Polda juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pasangan calon untuk tetap menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Siang hari ini kita saksikan bersama kegiatan kita deklarasi damai. Rangkaian kegiatan pilkada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa ini adalah momen yang luar biasa. Pilkada serentak seluruh Indonesia. Dan yang juga dilaksanakan di Provinsi Kaltim. Ini tentunya akan menjadi momen yang penting yang harus kita jaga. Pelaksananya dari sampai akhir semuanya bisa berjalan dengan baik. Ketua KPU RI yang turut hadir dalam acara tersebut menilai langkah Polda Kaltim sangat tepat. Cara ini dinilai mampu meningkatkan kesadaran semua pihak untuk menjaga keamanan dan kedamaian di daerahnya masing-masing. Upaya kita untuk menjaga kondusivitas di saat kampanye, sebelum itu kita mulai kampanye, dan kami menyambut baik inisiatif teman-teman Kalimantan Timur dengan kerjasama penyelenggara, kepolisian, dan seluruh pihak yang menggelar deklarasi damai ini dengan mengumpulkan semua paslon, semua tim sukses, semua penyelenggara. Harapan kami pilkada besok kampanye sampai pelaksanaannya berjalan dengan damai, lancar. Dan yang pasti komitmen ini jangan sampai hanya ada di kata-kata saja, harus juga diterapkan di perbuatan, saling menjaga kondusivitas, keharmonisan, kedamaian di masa kampanye. Deklarasi Pilkada Damai ini diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan damai oleh seluruh paslon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dan juga paslon calon. Kami hormati unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan. Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini digelar di Sekretariat KPU Tarakan Selasa malam. Sebelum pengundian, petugas terlebih dahulu memeriksa nomor urut yang disiapkan. Saat proses pengundian, pasangan Khairul Ibnu Saud mendapatkan nomor urut 1. Ketua KPU Tarakan, Dedi Herdianto menegaskan, selama masa kampanye, hanya satu pasangan yang boleh melakukan kampanye. Namun begitu, bagi warga yang mendukung kota kosong, tetap diperbolehkan memasang spanduk dan baliho di lokasi yang telah ditetapkan. Kelihatan lihai urusan kocok-mengocok. Fasilitasi secara aturan itu kan adalah peserta pemilihan. Ya, peserta pemilihan siapa? Itu pasangan calon. Gitu. Artinya, selain daripada itu ya nggak difasilitasi dong. Gitu. Tapi mereka bisa berkampanye. Nah, kalaupun mau berkampanye, kembali lagi saya katakan apa yang mau dikampanyekan. Contoh. Tetapi kalau bahasanya adalah hanya menyampaikan isi pikirannya, silakan. Hanya saja kembali lagi titik-titik pemasangan. Misalnya kalau mereka mau turut serta untuk pemasangan Algaka. Nah, jika selama yang diatur itu bukan untuk peruntukannya, maka itu akan diatur atau ditertibkan oleh selain Perda sama Bawaslu. Pasangan Khairul Ibnu Saud menyatakan nomor 1 merupakan nomor yang diidamkan. Terkait jadwal kampanye, pasangan ini akan mengikuti aturan KPU. Namun begitu, pasangan ini sebelumnya sudah mengenalkan diri melalui kegiatan sosialisasi. Dengan demikian, Assalamualaikum. Alhamdulillah nomor 1 berarti calon tunggal ya. Dan insya Allah saya kira dengan nomor urut itu bawa berkah, dan memang ini harapan kita juga ya. Untuk menegaskan bahwa Pilkada Tarakan saat ini hanya diikuti oleh satu paslon.
Target semaksimal mungkin kita usahakan ya kemenangan yang meyakinkan gitu ya, insya Allah. Nanti kita lihat hasilnya di TPS saja. Kapan mulai kampanye Pak? Kampanye kalau sesuai jadwal saya lihat kan tanggal 25 ya, jadwal yang resmi. Tetapi sebenarnya proses sosialisasi kampanye selama ini sudah berjalan ya. Usai pencabutan nomor urut, pasangan calon bersama unsur terkait, termasuk pengurus partai politik, menandatangani pemilu damai. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.